Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, diakui atau tidak, saya khususnya, saya alhamdulillah muslim, beriman Islam, karena bapak dan ibu saya Islam. Tentunya adalah iman karena turunan. Kemudian saya menyembah Allah, dihadapkan atau diberi cara oleh syariat. Pertama iman, kemudian ihsan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dibenturkan atau dibatasi. Menurut antum kita harus tahu kepada Allah atau makrifat kepada Allah. Namun di sisi lain syariat juga membatasi. Tafakkaru, fikirkanlah ciptaan Allah. Kita cuma yakin kepada Allah itu cuma dianjurkan hanya percaya kepada ciptaan Allah, tetapi dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, sedangkan dibahas mulai tadi itu tentang bagaimana kita makrifat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan yang terakhir, Allah itu zahir, kadang Allah itu batin. Allah itu batin, samar, tidak terlihat bagi orang yang hatinya gelap. Gitu kata-katanya. Allah itu zahir, nyata bagi orang yang hatinya bersih. Gitu katanya. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana mungkin sesuatu yang nggak ada bisa melihat yang ada? Akil sirat rodok kendel kan iki. Roh akil sirat rodok kendel. Biyen melempeng kaya apem. Karena memang belum waktunya, belum 2004. Belum. Sekarang berani beliau tentang masalah wujud, menguak masalah hakikatnya wujud itu hanya pada diri Allah. Makanya itu tadi, bagaimana kita cara memandang. Walaupun saya punya pandangan secara hakikat, saya bukan berarti menyalahkan pandangan syariat. Saya enggak. Ada dua teori mengatakan ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab kita mengatakan yang mengaji adalah mukhlason, makhluk. Benar sudah. Ahli syuhud enggak melihat makhluknya, melihat Allahnya. Melihat Allahnya. Sehingga mohon maaf ya, Al-Halat pernah berkata, ana al-haq la fi jubati ilallah. Kalau pada saat itu saya sudah ada secara syariat ya, terus saya menjadi lawyer, saya siap menjadi lawyernya. Dalam hari ini kami akan memberikan satu materi, benahilah persaksianmu. Bahasa Qur'ani, luruskanlah syahadatmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dole ono Allahmu. Nanti kalau sudah bertemu, menghadaplah
engkau pada dirinya. Ini urusan ruh, bukan jasad. Jasad sebuah lambang. Allah, nama itu sebuah lambang. Yang lambang itu sering kita taruh di tembok-tembok, di dalam majelis taklim, di dalam musola, di dalam masjid. Tapi lambang itu janganlah hanya menjadi satu hiasan, baik di dinding maupun di lisan. Tapi di dalam lambang itulah yang kita diwajibkan untuk mengetahui dan bertemu sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam surat Al-Ankabut. Barang siapa yang ingin bertemu aku, kata Allah, berarti bukan lambangnya. Jadi siapa yang memiliki lambang itu, maka janjiku akan kupenuhi. Apa janji yang dimaksud? Adalah pertemuan. Tetapi janji itu akan kita dapatkan terlebih dulu ada beberapa proses. Adalah proses pencarian dalam satu lambang itu. Oleh sebab itu, izinkanlah malam hari ini akan kuterangkan untuk menuju di dalam lambang Allah itu siapa. Kalau kita sudah sampai bertemu lambang yang mempunyai lambang itu, maka inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah Al-Imran 31, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, yang di situ Allah katakan, tatkala kau ingin sampai bertemu dan menemukan di dalam lambang itu, maka apa yang ada di dalam hatimu terkait masalah cinta selain aku akan aku hancurkan, akan aku musnahkan. Sebab tatkala bercinta terhadap aku dan kujadikan sebagai kekasihku, maka aku akan mengkondisikan hatimu untuk tidak bercinta terhadap selain aku. Sebesar apapun nafsu yang menghadang terhadap kita, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, tidak akan pernah ngefek terhadap dirimu. Sekecil dan seberat apapun duniawiyah yang kita hadapi, sehingga kita jatuh dalam kepentingan dunia yang paling terburuk, tidak menjadikan gelisah hatimu. Karena apa? Karena Allah memang sudah mengkondisikan satu jiwa manusia manakala sudah bercinta, bersyahadah terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin mohon izin mbok menawi sesuk iku ada yang kurang endek kursine. Ini kedukuran kula ora penak ya. Masalah jenengan tengandap kula wonten nginggil. Bek ya ana luwih ndek maneh. Pun karena niki keadaane yes ngene tak terima ae. Cuman iku permohonan. Ngoten.
dene engko terus digaekno meja tambahan dukur ya empuh. Kula nrimo apa adanya, tapi namanya permohonan lak mboten salah to Pak? Mboten salah. Oke. Yang disebut persaksian yang benar itu, yang menyaksikan harus melihat dan tahu siapa yang disaksikan. Selama ini kita dididik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tingkatan tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa. Di dalamnya penuh pengajaran hukum syariah dan thariqah. Artinya kita dikenalkan lewat proses terhadap Allah oleh Kanjeng Rasul, itu nama dulu. Nama dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, ya Allah iku rabbi wa rabbukum, ya fa'budu. Kita harus ke situ. Nah, kita ke situ itu dikenalkan nama dulu sebelum kita cinta terhadapnya. Nama dulu dikenalkan di dalam Islam adalah Allah. Di dalam selain agama Islam namanya beda-beda, tapi substansinya itu tunggal. Boleh berbeda nama, tapi substansinya itu adalah tunggal. Qul huwallahu ahad, sudah jelas. Huwa itu ahad. Huwa dimaksud syariat adalah Allah. Statusnya ahad. Wis, kita nggak usah perdebatkan masalah nama. Nggak usah. Kita kenceng nama Allah, ya udah nama Allah. Kita mudah untuk menuju dan bertemu substansi lewat nama Allah, lambang ya Allah. Jadi dihiasilah di dalam rumah lafaz-lafaz Allah. Boleh, silahkan. Ini ajaran tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan atau naik sedikit la ilaha illahuwa. Dalam diri Allah itu disebut dia. Oke, itu pelajaran di thariqah. Kita mengenalnya di thariqah. Makanya mengapa di dalam thariqah itu diajarkan kita zikir sirri, huwa, Allahu di dalam hati. Dia itu belum bertemu. Akhirnya Rasulullah mendidik kita di dalam tauhid la ilaha illa anta, supaya fa'budu, supaya yang menyaksikan itu sampai pada yang disaksikan. Sehingga di situ mengapa tauhidnya la ilaha illa anta, yang ini pernah dijadikan oleh Nabi Yunus ketika beliau ada di perut ikan yang amat besar. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia bertobat. Beliau bertobat di dalam perut ikan. Sebetulnya dia uzlah itu tidak jauh berbeda seperti Nabi Musa diperintahkan Allah disuruh ke gunung Turisina 40 hari 40 malam. Sama panjenengan mengke diperintahkan untuk 40 hari 40 malam di perut ikan. Rumah laksana ikan, kamu di dalam aja. Atau perut ikan boleh saya katakan
di dalam pasar itu perut ikan gelap teng mriku sebab al-aghyar hiya zulumatun. Pasar itu gelap, disebut al-aghyar. Bagaimana tidak gelap? La ilaha illa anta. Iki Nabi Allah Yunus, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Panjenengan, kamu, berarti pun dekat. Sampun. Akhirnya disitulah muncul yang namanya adzikru bisiril asrar, zikir yang tidak melafadzkan, tidak mengucap baik di lisan maupun di hati, tapi zikir yang terjadi di situ adalah diam. Tapi diamnya itu berjalan iman atau rasa. Sehingga sengaja di dalam zikir la ilaha illa anta, di situ ada 3 proses, 3 pintu. Pintu pertama adalah merasakan atau melihat atau meyakini bahwasanya segala apapun yang terjadi baik di dalam maupun di luar kita itu hanya Allah sang yang hidup yang berperan. Ini nanti kudu jalan terus. Makanya sebelum itu akan kami jelaskan terkait pembenahan syahadat. Pundi Bapak nih Amidji mungkin bisa disorot di sini. Niki khusus bagi yang pemula yang sudah mengerti ya, wis gawe tambahan pepiling. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu yang dimaksud di sini yang bersaksi itu bukan jasad, bukan jasad. Nek jasad matane dohir iki ndelok kacang, ndelok apa, iki bersaksi. Aku yakin dan beriman ini kacang, gitu. Jasad nguasi kacang, iki persaksian yang benar. Yang menyaksikan tahu wujudnya yang disaksikan. Betulkah ini kacang? Saya mengatakan betul. Karena sebelum saya tahu wujudnya kacang, saya sudah dibimbing oleh guru-guru saya. Son, kacang itu sifatnya ngene, wujudnya ngene. Beda Pak ambek gedang, luwih gede. Jane nggih kudu tak pangan, tapi ya apa maneh mosok ngarepe sampean ngene mangan. Ya. Iki persaksian yang benar. Paham nggih? Lah sekarang kita tingkatkan persaksian di dalam tentang di dalam agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah itu di mana tempatnya? Oke, kita kuat. Asyhadu adalah melihatnya ruh terhadap Allah. Ruh Allah kasih nama, ruh kasih Allah kasih mata, namanya ainul basyirah. Apa itu? Imanul haq, iman. Itu mata hati, itu matanya ruh. Paham nggih? Lah, sebelum panjenengan iki untuk tahu melihat wujudnya Allah, harus saya kasih tahu tentang sifatnya seperti kacang mang. Rasane ngene, kulite ngene, nek gedang iku ngene, macam-macam. Sehingga nanti akan kami bahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah Allah.
Yang sifat itu ada di dalam diri kita, Pak. Tengere sifat-sifat itu ada di hidup pada diri kita. Allah katakan Al-Hadid ayat 3. Aku iku le yo nok njaba nok jeromu, bahasa ringkesing seperti itu. Nah, sebelum kita menemukan apa yang dikatakan di dalam Al-Hadid 3 ayat 3 itu, sifat tandana tengere wujudi Allah ini akan kami bahas supaya jenengan boten bingung ketika saat khalwat untuk bertemu. Iya Pak, kalau dulu ya di bawah tahun 2024 ini, mulai tahun Sayyidina Ali Khalifah sampai 2024 disembunyikan keterangan yang seperti ini karena alasannya takut fitnah. Udah, kalau sekarang sudah rawat di fitnah sebab wis wayahe jare wong Jawa wis pacek. Ngerti pacek ya? Ibu-ibu belum waktune melahirkan didendenke ya gak iso metu anak iku. Tapi kalau sudah waktunya, dengan sendirinya di dalam perut panjenengan itu ada reaksi. Jenenge wong Jawa iki ngarani wat. Apa wat iku ya? Interaksi apa? Kontraksi. Tapi ono kontraksi sing direkayasa. Dileboni pil apa iku namanya ya? Ada. Ya wis ku wong wedok sing pengalaman. Sama ini sudah 2014 lebih udah waktunya kontraksi sudah. Cara udun sudah munyur-munyur, sudah waktunya jebrot pun. Asyhadu adalah ruh yang dimaksud, ruh jenengan kali kula. Ruh jenengan kali kula. Bagaimana sih wujudnya ruh? Ayo. Padahal sudah jelas. Di situ Allah katakan, alastu birabbikum, sebelum ruh ditiupkan Allah di jasad, Allah sudah komunikasi langsung terhadap ruh. Betulkah aku Tuhanmu? Besok itu kau hanya bercinta, memuja-memuji, menyembah hanya padaku? Kita jawab qalu bala syahidna. Ruh Pak iku bukan jasad. Sebab munculnya kalimah dawuh Allah wa nafakhtu itu setelah Allah dawuh terhadap ruh wau. Lah wa nafakhtu itu kutiupkan ruhku, berarti lagi dilebokne jasad. Lah ngoten nggih. Berarti sing ditakoki, sing dijanji adalah ruh Pak ini. Ya. Ruh. Lah. Sekarang inilah waktunya kita untuk membuktikan bahwasanya Allah iku Tuhanku, membuktikan bahwasanya perjanjian kita dulu yang sekarang kita lupa, merasa tidak pernah lah gitu toh, baru diingatkan ini jenengan supaya kembali lagi pada Allah. Kemana asyhadu saya bersaksi? Di sini Allah menguji kita di dalam la ilaha. Apa artinya? Tidak ada Tuhan. Ini masa mulai akil balik. Di dalam la ilaha, di dalam hati kita Pak, itu telah dipenuhi ya akil balik oleh cinta yang palsu. Yang Syekh Ibnu Athaillah dawuh disebut al-aghyar. Aghyar dalam Al-Quran disebut hubbus syahwah. Kalau Nabi Adam disebut apa? Asyajarah.
asyajarah. Itulah yang terkenal buah khuldi Nabi Adam. Sampai berapa tahun kita? Macam-macam. Ada yang 30 tahun hati kita bercinta terhadap al-aghyar. Apa aghyar ini? Perkara yang menipu. Hubbus syahwah, kesenangan dunia yang Allah terangkan. Hubbus syahwah itu pertama adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, gak lanang gak wedok, anak dan urusan harta benda, sandang pangan papan. Loh, niki lo masuk di dalam hati kita. Kita gak usah berdebat. Oh api aku si umur 30 gak suwe piro semean, gak usah. Aku 40, aku 50 baru sadar, gak usah. Sing penting kita ini pada hari ini tidak ada rasa puja-puji syukur kita pada Allah kecuali kita disadarkan ruh ini untuk berbenah diri. Dah, aku gak membahas umur nih, Bun. Di sini ada nafi, Pak. Nafikanlah isinya hatimu terkait isinya la ilaha. Artinya la ilaha tidak ada Tuhan. Sebetulnya di jagat hati kita tidak ada Tuhan selain ini, selain Allah. Berhubung sudah kemasukan, maka disuruh membersihkan. Paham nggih? Saged dilanjut? Niki khusus bagi pemula loh Pak ya. Nek sing wis ya paham. Pun. Kalau sudah ada proses pembersihan ini, maka si ruh itu layak bisa bersaksi melihat Allah, ruh. Tapi sebelum kami membahas asyhadu ke ilallah, bagaimana caranya kita membersihkan hati ini dari perkara-perkara yang kita cintai selain Allah yang disebut al-aghyar atau aghyar, yaitu hubbus syahwah. Nek bahasa Nabi Adam adalah asyajarah yang terkenal buah khuldi. Sekarang kita menengok sejarah Nabi Adam dulu, ya. Adam, beliau bisa kembali sebab apa? Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Golekno dhewe. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Kaliana Al-Baqarah. Fatalaqqa mongkon rimo sopo Adamu Nabi Adam mir rabbihi dari Tuhannya Adam yaitu Allah. Menerima apa? Kalimatin ini Pak, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad dereng ngenten. Gitu. Niki kok ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Loh, ajaran ini sudah tertuang di zaman azali. Yang disebut kalimatin adalah Al-Qur'anul Qadim. Wahyu Allah yang terdahulu, ngene lho. Sing tulisane ra nganggo papan. Dan tulisane gak nganggo tulisan seperti ini. Bawe ngong niki. Makane para guru mursyid masyayikh
yang sudah tingkatan makrifat dulu sebelum 2014 dikiaskan, diisyarahkan, kinayahkan. Kita sebagai murid munyer, nggih mboten? Munyer Pak, radong-dong. Wis saiki wis gak zamane. Nabi Adam menerima dari Tuhannya yang berupa kalimat apa? Ajaran dinul haq. Itulah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 31. Apabila kau ingin ruhmu bisa sampai pada Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikuti Muhammad. Loh, bahasanya ngoten ya. Apa yang kita ikuti dalam kepada Nabi Muhammad? Itulah tauhid tingkat la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Baru muncul di situ zikir sirrul asrar dan fana'u dzikri, zikir yang tanpa lesan diucap, tanpa hati diucap, tidak. Sudah tidak membahas lambang Pak, tidak membahas tulisan nang tembok-tembok Allah Muhammad, ngoten iki biasa. Udah tidak mencari itu. Kita masuk pada substansinya. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kita menuangkan kalimat ini, munculnya adzikru bisiril asrar. Kan gini, la ilaha illa anta. Anta ini ada 3, zikirnya sirul asrar. Nah, di dalam sirul asrar ada 3 pintu. Syu'ar, iman, merasakan kalau di dalam dan di luar Anda hidup itu adalah Allah. Yang kita kenal dalam Al-Quran, Allah itu alladzi, hidup. Yang hidup itu bukan nama, juga bukan sifat. Bisanya kita rasakan, kita imani. Kalau itu sudah tertuang di dalam hati jenengan, maka itu proses pertama syu'arul basyirah, proses penafian, pembersihan cintane hati sampean terkait al-aghyar, soyo suwe soyo rontok. Itu nanti semakin lama Allah akan membersihkan hal itu. Kalau sudah hal itu terjadi, dianggap Allah bersih, maka naiklah ke pintu kedua. Allah membawa ruh terhadap ainul basirah. Apa? Bertemu Allah. Inilah yang ku maksud asyhadu ke illallah. Paham nggih? Wis, kalau maksudnya asyhadu madepe ruh itu terhadap hidup baik di dalam maupun diri jenengan sudah terbenahi, maka selanjutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad bin Abdullah iku Rasulullah, utusannya Allah. Wis, iki konteks bahasa syariat. Sampai nek takon Muhammad, kembali Muhammad bin Abdullah zaman nubuah yang kita tidak tahu, yang kita tidak zamani, tidak. Bagaimana persaksianmu terhadap Muhammad benar? Lah kau tidak pernah bertemu. Supaya benar Pak, maka
ajaran Rasulullah di la ilaha illa anta menuju ana nanti didatangkan. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mendatangkan. Dasarnya mana? Itu Al-Anbiya 25. Allah tidak akan mengutus utusannya sebelum kamu Muhammad dengan Muhammad juga, kecuali diperintahkan membawa inti dari semua wahyu, yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Memiliki ana. Berarti mau tidak mau Rasulullah harus berani menyampaikan ayat ini. Kalau katanya Rasulullah tidak pernah membahas, mengajarkan para sahabat pada zaman dulu, kalau tidak loh ya, nggak akan mungkin terjadi munculnya surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Sebab setelah la ilaha illa ana di situ ada kalimat lagi sebagai penutup, apa? Fa'budun. Fa'budun. Kalau kau sudah tahu ana, fa'budun, nyembah. Ini kata perintah loh Pak. Berarti Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengajak umatnya untuk menyembah ana. Yang maksud ana secara syariat adalah Allah. Paham ya? Bolehlah jasad ini syariat, secara syariat kita mengucapkan Allah, tapi sinkronkan ruhmu itu harus ke ana. Ruhmu harus ke makrifat pada Allah. Itu loh maksudnya Rasulullah. Tapi mana? Selama zaman berabad-abad umat telah menolak ajaran Rasulullah ini. Sehingga apa yang terjadi? Gelut Pak, terus gelut. Muncullah bendera ini, bendera itu, bendera ini, mazhab itu, mazhab. Nah, ngaten ya. Makalah ini, makalah ini, makalah itu. Nek gak makolahku, gak bener. Tae. Gregeten aku. Beyuh ketika saat munculnya tahun 2014 baru digelar 20 surat At-Toha, surat Toha. 14 adalah ayat. Itu dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahan aku. Wa aqimis shalah lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Lengkap syariat sampai makrifat. Ini loh maksudnya. Jadi Rasulullah niku mboten merusak syariat, mboten. Dengan datangnya la ilaha illa ana bukan berarti merusak syariah, bukan. Justru untuk mengkronkan ya, syariat itu bisa berdampingan dengan hakikat makrifat. Itu loh maksudnya. Apa? Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad iki sampai ben ketemu Muhammad tenan, nyawang Muhammad tenan, bukan abal-abal. Kembalilah pada surah Al-Kahfi ayat 110. Allah menyuruh Muhammad untuk berkata, kul innama ana basyarun. Muhammad, katakan Muhammad. Apa yang dikatakan?
Katakan Muhammad sesungguhnya iki dawuh Muhammad. Anani niki, Pak. Anani Muhammad iki, Pak, bukan anani Allah. Sesungguhnya saya, kata Rasul, iku bashar, manungso, makhluk, mislukum sing padha mbek awakmu. Maksudnya apa? Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan ayat ini supaya, mohon maaf, makhluk jenengan iki gak muja nanggone Muhammad, gak nyembah nang Muhammad. Umpama ini diteruskan di dalam Al-Qur'anul Qadimnya, Rasulullah dawuh gini, ojo nyembah aku, muja-muji aku, sembah puja-pujilah apa yang aku sembah. Baliknya kemana? Terhadap Allah. Terhadap Allah. Wis, sekarang kula tanya nang sampean, Nabi Muhammad jenengan wastani itu adalah Tuhan apa makhluk? Sepakat nggih makhluk? Oke, jenengan kali kula makhluk napa khalik? Makhluk ya, oke. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu makhluk dan kita itu juga makhluk, yang disebut Muhammad gini, sampai kudu nyekseni roh iki mang kabeh apa perkara donya saisine iku makhluk mboten, iku Muhammad. Tapi bukan yang dimaksud secara syariat bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, bukan. Jadi jenengan iki makhluk, makhluk. Rasulullah Muhammad bin Abdillah makhluk. Berarti Muhammad iku jenengan iki engko goleki nure, akhirnya ketemu nur Muhammad engko. Yes. Kalau toh jenengan iki Muhammad makhluk ini, maka ruh harus meyakini bahwasanya wujud sampean dohir ke sini ini bisanya ke sini karena diperintah Allah. Iki le bahasane Rasulullah, utusane Allah. Jenengan ke sini kalau tidak diutus Allah tidak akan pernah bisa ke sini. Dalile pundi? Al-Isra ayat 1 dibuka. Subhana maha suci sopo alladzi hidup asro yang memperjalankan. Mana hidupnya? Di dalam diri dan di luar diri jenengan. Asro kang nglakokake, asro kang memperjalankan sopo hidup bi abdihi kelawan kawulane hidup. Mana kawulannya? Jenengan kali kurani kawulane. Jadi persaksian syahadat yang kedua, Anda harus yakin semua makhluk ning dunya iki bisanya berotasi, bisanya berjalan, bernafas, melihat, mendengar dan lain sebagainya yang sangat kompleks. Harus wajib jenengan yakin sing merintahke iku Gusti Allah. Hidup itu tanpa ada hidup di situ, ayo coba kalau nggak ada hidup dalam diri jenengan, tak perintahke ngombe saged ngombe mboten, wong budal nang kuburan ae diterno tangga teparu lak ngoten nggih. Paham maksudullah? Wis iki syahadat ini miturut pandangan hakikat untuk
membenahi syahadat syariat kita. Syahadat syariat kita nang lambang Pak sudah benar. Terus akhirnya di dalam hukum syariat kita diajarkan untuk hablum minan nas yang baik. Akhirnya muncul hukum larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan. Ditoto ning hukum syariat. Akhirnya contoh sholat kudu ngadep ngulon ke barat kalau orang Indonesia. Ditata. Poso Ramadan gak oleh di dalam bulan selain Ramadan, gak oleh ditata ning syariat. Wis ini supaya apa? Supaya akhlak sampean sesama manusia itu baik, berakhlakul karimah. Ada di situ. Tetapi akhlake roh iki kudu ditata juga. Makanya Kanjeng Nabi lewat dawe huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinul tauhid. Aidinut tauhid ya ini di tauhid la ilaha illa anta wa ana iki didatangkan. Akhirnya sempurnalah Islam kita sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 208 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakno Islam yang ada pada dirimu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Wis iki hakikati syahadat. Sepanjang sejarah mulai Sayyidina Ali sampai detik 2014 dulu iku gak digelar Pak. Takut fitnah. Sekarang sudah waktunya lah. Sehingga jangan heran jenengan dulur-dulur kula, murid-murid pada waktu tahun sebelumnya itu kebingungan. Endi si persaksian sing bener? Sing duwe lambang Allah iku endi sih? Enggak dibuka Pak. Disane Pakno. Wis kuwi laku iki sok kuwi nek wis ketemu gali kangkung ya iku mumet Pak, kita mencari Pak. Setiap kangkung kita oncei, kita cari gak ono gali. Sampai ada yang dawuh kuwi nek wis ketemu trajake kuntul mibur ya kuwi berarti awakmu wis makrifat. Ngoten niku ndangak-ndangak ana kuntul mibur ya gak ana trajake. Nek trajake pesawat beluk iku ana. Ya trajake manuk mibur. Pun sekarang dijawab, gak usah muter-muter sanepan. Itulah hidup yang ada di dalam dirimu. Ora percaya dibuka nggone Al-Qur'an Al-Hadid ayat 3 huwal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin. Allah iku ya ana awal ana akhir setiap masalah, ana njaba ana njero dirimu. Saiki umpama njaba niki lho Pak, sing kok anggap kosong iki le wujude Allah. Kurang penak tak aku ngomong ngeten iki. Dan iki juga ada di dalam, ada di air, dimanapun, tanpa ada ruangan sekecil apapun kecuali adanya Allah. Cuman jenengan dikatakan engko wis ketemu sing kosong iki nek gak dadi kosong. Isok gak dadi kosong apabila sing jenengan terkawujud sakliyane kosong iki wis sirna balik nang nafikanlah isinya cintamu di dalam hatimu selain Allah dengan cara uzlah. Mengke kula genahno carane uzlah iku kaya apa, carane kholwat iku kaya apa, usihno dap Allah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah
iki mau sing kula omong mulai awal sampai akhir teori ngelmu untuk memahamkan hati panjenengan. Tapi belum dikatakan makrifat lho nggih, dereng. Sampean paham teng mriku berarti jenengan wis sudah gegawan ilmu makrifat sudah. Oh ngono. Didik mawon kula juplik. Carane asyhadu ka ilallah, apapun sing panjenengan hadapi kondisi ati jenengan nek wis ana rasa yakin yen kabeh kuwi sing berperan Allah, berarti iki jenengan wis didelehi makrifat awal yang disebut muraqabah. Makrifat awal iki sing disebut Kanjeng Nabi, imanmu wis ihsan, tapi ihsane si ono muraqabah. Apa di situ? Anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan sembahlah Allah seakan-akan kau melihat, seakan-akan. Bahasane ka'annaka niku seakan-akan. Iki muraqabah. Ati sampean is ono yakin yen sak temene urip ning jaba jero sampean iki Allah. Yakin sing kaya ngono belum musyahadah. Belum. Lah sebelum musyahadah muraqabah, artinya makrifat awal. Memang harus seperti itu dulu. Selang berjalannya waktu jenengan zikir itu muraqabah pasti akan sampai musyahadah. Kok iso saya mengatakan pasti? Allah wis janji, Al-Ankabut ayat 5 kalau enggak salah. Barang siapa yang ingin betul-betul liqo terhadapku, bertemu aku, janjiku pasti akan datang pada waktu yang sudah aku tentukan. Kita yang tidak tahu kapan-kapan nih, ke hari berapa, ke bulan berapa, ke tahun berapa, ikus urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita cuman antak budallaha, belajar nyembah sing bener. Waktu sholat yang ngono, carane mraktekno antak budallaha iku ya kuwi kudu ana rasa keyakinan yen kuwi ngadeg sing ngedegno urip, sing ngrukukno urip, sing nyujudno urip ning awakmu. Iku wae lakonono he wong syariat. Walaupun Anda belum paham ngelmu tauhid sing gak ono batesi iki, iku sik ae engko lak ya kepenak kuwi. Paham nggih? Wis kesimpulane madhepe ruh asyhadu iku kudu sampai ke ilallah. Syaratnya sebelum sampai ke ilallah, isinya hati jenengan la ilaha yang berupa aghyar kesenangan dunia itu harus lebur. Carane ngleburno sampean kudu nglakoni kholwat. Kholwate nanti jenengan iku melu mlebu nang nggone tauhid la ilaha illa anta. Di situ akan datanglah zikir sirul asrar. Bukan sir maneh, nek sir ana tarika, nek jahar syariat, nek sirul asrar ada di hakikat. Semua orang, tidak semua orang yang namanya sirul asrar itu diwarisi Allah. Enggak. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Itu tadi orang dah sadar hatinya untuk antakbudallaha. Antakbudallaha ini lewat ajaran Rasulullah di dinul haq, yaitu la ilaha illa anta wa ana. Paham nggih? Pun iki sebagai materi malam hari ini yang berjudul benailah syahadatmu, persiamu. Benai artinya ojo mung nglakoni syahadat syariat tok, sak hakikati biar makrifat dateng Allah. Sebab yang disebut
bersaksi itu wajib tahu yang disaksikan. Wajib, Pak. Istilah bahasa sholat mungguh kulo lewat dawuh tentang masalah sholat ning Quran iku wajib jenengan makrifat. Jalane ya kudu mlebu kejegur persaksian sing bener. Kejebur nang gone Bahru Tauhid jenengan iki akhirnya dikenalkanlah dzikir sirul asrar dan fana udzikri baru saged. Iku dalan yang harus kita lewati. Gak ujug-ujug isok ma'rifat ini kan kita sering ditanya pada teman-teman kita bagaimana kita sholat amriye supaya bisa khusyuk. Ada yang menjawab gini, Pak. Ya ketika kau sudah takbir, hatimu bacalah Allah Allah terus langatan nggih. Wis gitu aja, nanti nggak akan kepikiran perjaba. Nguniku lho Pak, tak praktekne yo panggah pancet gendak aku mlebu. Iya. Sebab gak ada satu hal penahan dari perkara yang diletupkan oleh nafsu lewat al-aghyar hubus syahawah di dalam sini gak ada. Saya katakan hanya adzikru bisiril asr itulah yang akan mengkat itu apa ya? Membackup antara ruh dengan Allah itu nggak ada yang membatasi, nggak ada. Nafsu tidak akan pernah bisa masuk, Pak, karena di zona apa? Di zona musyahadah, zona muraqabah menuju zona musyahadah. Hati nafsu mboten saged mlebu, mboten wani, Pak. Makanya ada satu makalah yang mengatakan awakmu kalau hari raya Idul Fitri dikatakan setan itu podo dicancangi, lah ngoten nggih, dicancangi. Nek prasaku enggak, Pak. Nek dicancangi ya gak mungkin di ndoliku dulu loh ya. Nek sekarang kan sudah ditutup. Nah, itu gak terjadi. Kalau perangi, berhubung di dalam diri enggak ada warid dihasilkan dari dzikir sirul asrar, ya bleng-blengai. Jadi waktu sholat ya jok heran masih sampai umur 70 jenengan ya sik kelingan selain Allah gak iso, Pak. Jangankan mohon maaf yang belum mengenal dzikir sirul asrar, sudah mengenal dan mengamalkan aja, ketika belum ditaruh Allah di makom maksum, ini kadang ya kebeltian cahayane nafsu kok ya kan. Iya, Pak. Lah dan ini hukum proses jenengan kali kula yang namanya jatuh bangun itu seperti itu dan wajib. Allah katakan saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi apabila kau ingin mencapai tingkatan maksum makom musyahadatul baqa, ya kudu kok liwati dulu so dhisik. Cara ngeten iki pedhot ya gak. Lho ngono lho. Metu suarane ya gak. Lah engko nek wis nganggo kabel ya gak wisan. Mangkane Allah katakan kuwi nek kepengin faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah nganggo kabel. Bahasa Quran habl, nek bahasa Indonesia kabel ngono. Lah padha mawon to. Nek kepingin gak pedhot ya nganggo habl. Nang mriku faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Niku habli wonten mriku. Wis Bapak Ibu, itulah sedikit apa yang ku sampaikan terkait masalah
tatanan syahadat persaksian terhadap kita, dan ini sebagai dasar komponen alat jenengan nanti akan melakukan uzlah, termasuk nanti saya akan bahas, ini kan termasuk rukun Islam toh Pak ya, syahadat, nanti sholat, zakat, puasa, haji, iman, banjur langsung sifat Allah berangkat wis. Nanti selanjutnya kita terserah bahas kitab apa, sing jelas di situ nanti akan kami ambil mukobalahnya atau referensinya dari kitab-kitab tasawuf untuk pendukung jenengan waktu untuk melakukan uzlah ini. Dan mohon maaf kalau tadi itu saya terlambat dikarenakan memang muter-muter nang gang-gang Pak. Aku lho nggih iki gak tau tak diliwatno kene wis manut ae. Tadi sampai mlebu tengene tembok niki lho, mburi niki maneh ngoten. Pancene Google biyen diliwatno mriku, saiki mrunu maneh. Wis gak apa-apa. Nek ping telune sampak runu mau kula warah tubruken ae gak apa-apa ngene. Tubruken kula iso nyampe. Nggih, sampun. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, diakui atau tidak, saya khususnya saya alhamdulillah muslim, beriman Islam karena bapak dan ibu saya Islam. Tentunya adalah iman karena turunan. Kemudian saya menyembah Allah, dihadapkan atau diberi cara oleh syariat. Pertama iman, kemudian ihsan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dibenturkan atau dibatasi. Menurut antum kita harus tahu kepada Allah atau makrifat kepada Allah. Namun di sisi lain syariat juga membatasi. Tafakkaru, fikirkanlah ciptaan Allah. Kita cuma yakin kepada Allah itu cuma dianjurkan hanya percaya kepada ciptaan Allah, tetapi dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, sedangkan dibahas mulai tadi itu tentang bagaimana kita makrifat kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan, yang terakhir, Allah itu zahir, kadang Allah itu batin. Allah itu batin, samar, tidak terlihat bagi orang yang hatinya gelap. Gitu kata-katanya. Allah itu zahir, nyata bagi orang yang hatinya bersih. Gitu katanya. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang mayoritas kita itu umat Islam keturunan, ya, keturunan, sehingga ada pembatasan-pembatasan kita untuk sampai pada Allah. Iman kita itu susah untuk keihsan, susah, apalagi ihsanul musyahadah. Paling tidak kita terbatasi ke ihsanul muraqabah.
Sehingga tadi disebutkan tafakkaru fi khalqillah. Kalimat tafakkaru itu jamak, ya. Berarti yang diperintahkan itu orang banyak. Cuman yang menjadi pemahaman saya, mohon maaf, bab tafakkur itu ada kalanya di akal, ada kalanya di hati. Kalau orang mengatakan tafakkur hanya di akal, saya hormati. Saya tidak membantah. Saya tidak menyalahkan atau membantah, enggak. Kalau punya pedoman keyakinan yang namanya tafakkar, tafakkur, angen-angen, mikir-mikir, itu tempatnya di akal, saya tidak menyalahkan. Tetapi saya disarankan untuk menghormati pendapat orang lain. Sehingga kita dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau pikir zatnya Allah. Sehingga apa pengajian saya mulai awal sampai akhir tentang masalah ruh pada Allah itu pasti dibatalkan bagi orang-orang yang beriman tentang tafakkur, tempatnya ada di akal. Saya rujuk kalau tafakkur itu tempatnya di akal. Allah tidak bisa kau bertemu Allah dengan akal, nggak bisa. Nggak bisa, memang benar sudah. Cuman wala tafakkaru dua ini fi dzatillah ini, maksud tafakkaru itu harus tafakkar hati jenengan, angen-angene ati. Apa angen-angene ati tafakkur itu? Kholwat itu. Bukan angan-angan membayangkan ngene, bukan. Kholwat. Inilah masuknya iman yang ihsan itu, pintunya ada di situ. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, apa maksudnya ihsan itu? Rasulullah dawuh, anta budallaha ka'annaka taroh. Pertama seperti itu. Kamu harus punya satu keyakinan seakan-akan kau bisa melihat. Iya, seakan-akan tau Pak. Muraqabah memang begitu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Loh, untuk menciptakan kondisi hati seperti ini loh, kalau tidak jenengan kaligula memakai hati, nggak bisa Pak. Sungguh. Kalau jenengan memakai akal, nafsu mungsuhe, nggak iso Pak. Jadi saya hormati terhadap saudara saya yang hanya beriman bahwasanya kalimah tafakkaru iku nggone ning akal. Oke. Saya sarujuk. Sehingga kita pasti akan dibatas, Pak. Kalau akal kita terbatas. Laksana air itu ada di sungai, terbatas. Saya tidak bilang di lautan, di sungai terbatas, dangkal. Benar, sehingga kedua makalah yang kedua, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau pikir urusannya Allah. Yang penting kau ikut menyembah Allah dengan memikirkan apa yang telah diciptakan kui. Saya rujuk, benar sudah. Tapi saya punya persepsi lain. Apa persepsi saya? Mengkola yang kedua tadi, tafakkar wala tafakkaru itu betul, nggak usah dipikir ning kene, jangan ngen-ngen ning ati. Jadi
mafhum mukhalafah daripada makalah yang kedua itu, saya mempunyai satu kefahaman bahwasanya maksud tafakur iku nek ning jerone ati rapopo. Menurut kula lho ya. Ya coba yes kita praktekkan di lapangan sih Pak. Isok tah Allah bisa menpikir ning gini. Mboten saged. Terus bagaimana maksudnya Allah itu wanafaktu, kutiupkan ruhku. Loh ini kita harus gali Pak. Terus bagaimana maksudnya Allah mengatakan alastu bikum? Terus kita jawab alas qalu bala syahidna. Ini harus kita buka. Ini bukan zamannya singit-singitan. Estu umat ini sudah lelah. Kita ombang-ambingkan dengan akidah kita. Lelah. Akhirnya ujung-ujungnya bagaimana? Duniawiyah. Jujur aja saya masih ingin dihormati orang. Saya masih ingin dipuja orang. Saya masih ingin pengikut saya lebih banyak. Seperti itu. Tapi bagaimana kelangsungan setelah saya di dunia? Siapa yang bisa jamin? Hah? Adab ar-rahmah, siapa yang bisa jamin? Ayo. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kita minta tolong siapa? Semuanya telah berkhianat. Yang tadinya jadi katanya hidup semati ketika istrinya meninggal, carilah kita. Pangkat jabatan itu kita kejar, toh pada akhirnya tertinggal juga, apapun bentuknya. Pertanyaan saya, masihkah kita bersukaria dengan semuanya? Saya beribadah sebaik mungkin. Orang lain tidak tahu kalau dalam hati saya ada hal-hal kecil, ingin dipuja orang, ingin dihormati orang, ingin dikatain orang baik, dan lain sebagainya. Mohon maaf. Jadi betul kaidah yang mengatakan membatasi kita untuk tidak sampai ke zatnya, manakala kalau itu letaknya kalimat tafakkaru itu di akal. Sederhana, saya punya prinsip wala tafakkaru yang kedua itu saya letakkan di hati, ruh. Kata Imam Ghazali, mahwa ar-ruh, apa sih ruh itu? Mahwa al-qalbu, apa sih yang disebut hati? Bukan segumpal darah, segumpal daging. Ternyata al-qalbu ay ar-ruh. Nek dikembangkan mahwa ar-ruh, lah iki. Kebanyakan kita manusia itu terbatas mengatakan ar-ruh itu adalah mukawwanat, sesuatu yang diciptakan Allah. Oke. Biar enggak terbatas, teruslah wahai kau air sampai ke lautan. Itu namanya bahrut tauhid. Udah, nanti Anda tidak dangkal. Artinya masuklah pemahaman kita, keimanan kita tidak hanya di nurul iman, masuklah sampai pada hakul iman. Satu. Nomor dua, pertanyaan nomor dua, apa manggil ya? Dohir batin. Apakah benar ada makalah yang mengatakan wong khilaf iku Allah dadi batin? Bagi mereka yang hatinya sudah
tidak mengenal kebersihan atau khilaf itu berarti apa? Terkotori, Pak. Tapi bagi yang tidak terkotori, Allah itu zahir. Bukan zahir maksudnya zahir njopo, bukan ya, nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Benar. Tapi saya jawabnya harus ada proses biar paham. Gini, Pak. Allah kasih itu mata jasad disebut ainul basyariyah. Tatkala mata itu tidak buta, maka akan bisa melihat apa di sekelilingnya. Dan dia tidak akan mengalami satu alam kegelapan. Wong namanya tidak buta. Dengan catatan cahaya ini juga didatangkan. Mata tidak buta, cahaya ini tidak didatangkan, tetap akan terjadi kegelapan. Oke. Satu, Allah kasih itu ruh mata namanya ainul basiroh. Tatkala ruh ini buta, dia akan mengalami kegelapan. Tatkala ruh ini tidak buta, terus tempat jagatnya ruh itu tidak ada cahaya ma'rifat Allah, maka tetap akan kegelapan. Pertanyaannya, apa yang menjadikan mata ruh, mata hati ini gelap? Singkat kata, itulah hubbus syahwah. Wa zuyyina linnas. Manusia itu diuji Allah, dipaes-paesi lewat nafsu yang diperintahkan Allah terhadap jagate ruh yang disebut kulub, membawa apa? Hubbus syahwah. Apa isinya hubbus syahwah? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah lan sak turute, ringkese garwa, suami istri, anak, harta benda. Itu dibawa oleh nafsu untuk menguji kita apakah ruh ini tetap menghadap Allah bercinta ataukah terhadap selain Allah yang disebut kesenangan hawa nafsu. Itu pertanyaan. Ternyata fakta di lapangan kita semuanya mengalami proses innalillahi seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Wa inna ilaihi rojiun. Kita nggak usah tengkar masalah kegelapan yang gelap sampai nemen si asipi gak usah. Udah kita cari bagaimana kita menjadi terang, hilang kegelapan itu, akhirnya bisa dikatakan wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah lagi terang beneran. Gitu aja. Jadi Allah sudah memberikan satu warning dalam satu ayat. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, terus dia sudah sampai mati, maka fahuwa fil akhirati a'ma, dia pun dalam keadaan buta ruh itu. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi kalau dibandingkan di dunia. Di dunia kita nggak bisa tahu jalan, kita bisa tanya itu orang. Kita dalam kegelapan di dunia, kita bisa nyuruh orang untuk menuntun kita. Bagaimana kita setelah meninggal? Siapa? Anak, istri sudah kita tinggalkan. Dia bersukaria dengan harta warisan. Bila perlu istri rabio maneh. Begitulah kenyataan. Kita seperti itu. Oleh sebab itu saya berpesan, tolong Anda jangan mati dulu.
sebelum jenengan sudah liqaq pada Allah. Sebab nanti yang bisa menjamin keselamatanmu adalah dirimu sendiri. Tidak akan menanggung terhadap orang lain. Otomatis dirimu sendiri, kalau kau penak nang Allah pasti akan penak. Apa itu yang menjadikan butanya hati? Hubbus sahalah. Bagaimana caranya kita itu untuk bisa keluar yang menggelapkan, membutakan hati kita, mata hati kita, sehingga Allah itu biar hakul mubin. Kembalilah kepada surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ Allah katakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Itu cara yang sangat mudah. Barang siapa ingin bertemu terhadap Tuhannya Allah, pertama, falyamal amalan sholihan. Lakuni roh, bukan jasad dulur. Sing balik nang Allah iku roh, jasad nanggone lemah maneh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat amal ojo ono persekutuan. Contoh, kula niki persekutuan amal salat. Contoh ya. Nek kula dikatakan menyekutukan Allah di tingkat tauhid yang tertinggi. Apa? Hatiku pingin disawang wong nek aku al-ubad, ahli ibadah. 1, 2, dalam hatiku ada keinginan yang kuat pahala. Berarti ruhku nyembah pahala, tendensi. Dalam hatiku pingin olehnya melaksanakan karena supaya dimasukkan Allah dalam surga. Sebetulnya ini TK-biyen, Mbak. Kita nyuruh anak kita TK beli lombok, kalau kita kasih uang semangat nggih. Coba aja dikasih uang. Gak usah dikasih permen. Ayas-ayasan. Omane arek saiki dolan HP ae, guys. Luar biasa. Kita dikasih permen Allah. Siapa yang melakukan sholat, nah pahalanya surga. Permen itu. Masa sih kita melakukan sesuatu itu masih ada tendensi selain Allah? Padahal mohon maaf, Allah itu olehnya memberikan apapun, melayani kita gak terbatas. Mana letaknya illa liya'budun? Kalau kita masih ada tendensi, sehingga mengapa setiap niat mesti ditutup lillahi, karena Allah. Artinya karena Allah itu bagaimana? Itu kan bahasa lesan kita, bahasa ucapan hati masih lambang, tapi praktek nggak bisa, Pak. Karena kita masih berdomisili di hukum syariah kemawon. Coba kita masuk ke sistem hakikat menuju makrifat, beda lagi. Akan dituangkanlah maksud lillahi ta'ala itu bagaimana, sehingga ada istilah takhalli dan tajalli. Tadi belum saya jelaskan sama Pak Mari. Apa itu tahalli? Membersihkan dari pengakuan dirinya karena selain Allah. Bersih, barulah tajalli. Apa tajalli? Ahad Allah. Dalam hati tidak ada keyakinan selain daripada Allah. Gak ada, hanya Allah. Disitulah maksudnya la ilaha illa ana, itu disitu, Pak. Hanya aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La maujudan illallah. Itu. Jadi bagi kita ahli hijab, Allah itu selamanya samar. Karena kita memakai dalil akli bahwasanya wujudnya Allah itu ditandai wujudnya perkara yang diwujudkan Allah, yaitu dunia dan seisinya.
sehingga isi dunia seisinya saya jadikan sebagai bukti adanya Allah. Sampai kapanpun samar Pak niki. Sampan diundang wong, tapi sampan gak harus ngundang. Ketika masuk di dalam omah mana ya sing ngundang, pasti tidak akan tahu Pak. Enggak kenal. Udah. Iki memang dalil di dalam golongan kita ahli hijab. Ada dalil di dalam golongan ahli syuhud. Apa? Wujudnya Allah yang sudah zahir, sudah hakul mubin, nyata bagi ainul basirohnya, dijadikan sebagai burhan, dalil ketidakwujudnya selain Allah. Cetak. Jadi beliau yang sudah mencapai pada ma'rifatullah yang dimasukkan golongan ahli syuhud, bukan ahli juhud ya, syuhud, ahli mengenang Allah. Itu dalil wujudnya Allah sebagai bukti ketidakwujudnya selain Allah termasuk dirinya. Itu beliau itu. Kita kan diarahkan ke situ. Lewat ajaran dinul haq kita diarahkan ke makom itu. Makanya ada makom muhadharah, makom am kita ini, ada makom mukasyafah, ada makom musyahadah. Kita diarahkan oleh Rasulullah sehingga sampai ke makom musyahadah, sehingga meripat ini jika buta terhadap Allah. Makanya saya pesan, jangan mati dulu Anda sebelum di dunia itu liqo pada Allah. Itu aja pesan saya. Nggih. Ada lagi? Ya. Terakhir mungkin. Saya pernah mendengar kajian. Contohnya begini. Mendengar kajian masalah tauhid juga. Contohnya begini. Jati itu kursi itu tidak ada, lemari itu tidak ada, bangku juga tidak ada. Yang ada apa? Kayu atau jati. Dari situ apakah ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan manunggaling kaulah kalau Gusti? Karena begini, kalau tadi mengutip dari dawuh panjenengan, wa nafahtu fihi mir ruhi, wa nafahtu, dan aku tiupkan mir ruhi dari ruhku. Kalau saya bikin aqua, kalau saya bikin layang-layangan atau mobil-mobilan, yang jelas unsurnya bukan dari unsur saya. Artinya bukan dari unsur saya. Saya bikin layang-layangan atau bikin main-mainan, unsurnya dari saya. Tetapi ketika wa nafahtu mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, berarti kan dari diri Allah. Apakah ini yang menjadi manunggaling? Terima kasih. Tergantung antum mentafsirkan wa nafahtu itu diciptakan atau ditiupkan, tergantung Anda memandang. Kalau bahasa maknawi, wa nafahtu itu ditiupkan, kutiupkan ruhku, lah gitu toh. Itu sampai artikan diciptakan. Kalau diciptakan jelas tidak dari unsur dirinya. Kalau wa nafahtu ditiupkan berarti unsur dari dirinya. Tergantung jenengan iki memaknani wa nafahtu itu diciptakan apa tidak. Kemarin ada perdebatan di kalangan ahli kitab terkait wa nafahtu itu, ruh itu diciptakan, apakah ruh itu dari unsur Allah? Kemarin di kalangan
ahli kitab yang tersohor, aku nggak menyebut ya, gak usah menyebut, Sampak Tabayun kok, Sampak Tabayun. Ada perdebatan hal itu. Kalau bahasa saya, tergantung Anda melihat dari sisi mana. Satu aja kaidah sederhana saya, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Udah, saya kembalikan ke situ. Tapi bukan berarti saya membatalkan kaidah wa nafakhtu, ruh itu diciptakan. Enggak. Tergantung arah persepsi iman kita kemana. Saya ada dua, saya punya dua kacamata. Saya memandang kacamata syariat, berarti wa nafakhtu itu diciptakan. Udah. Berarti ruh itu makhluk. Dan kaidah ini menurut syariat benar. Makhluk, roh itu adalah makhluk. Tapi wa nafakhtu itu manakala dipandang dari kacamata hukum hakikat ma'rifat. Di situ kan dikatakan selain Allah kan sudah tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang enggak ada bisa melihat yang ada? Akil sirat rodok kendel kan iki. Roh akil sirat rodok kendel. Biyen melempeng kaya apem. Karena memang belum waktunya, belum 2004. Belum. Sekarang berani beliau tentang masalah wujud, menguak masalah hakikatnya wujud itu hanya pada diri Allah. Makanya itu tadi bagaimana kita cara memandang. Walaupun saya punya pandangan secara hakikat, saya bukan berarti menyalahkan pandangan syariat. Saya enggak. Ada dua teori mengatakan ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab kita mengatakan yang mengaji adalah mukhlason, makhluk. Benar sudah. Ahli syuhud enggak melihat makhluknya, melihat Allahnya. Melihat Allahnya. Sehingga mohon maaf ya, Al-Halat pernah berkata, ana al-haq la fi jubati ilallah. Kalau pada saat itu saya sudah ada secara syariat ya, terus saya menjadi lawyer, saya siap menjadi lawyernya. Saya adalah kebenaran, saya adalah Allah. Tidak ada di dalam diri saya, jubah saya kecuali Allah. Orang memandang kacamata dua, kacamata umum memandang makhluk. Akhirnya benar dengan hukum di dalam hukum akidah syariah dikatakan kafir zindik, bunuh. Benar. Tapi bagaimana pandangan ahli syuhud, terutama al-halat? Di dalam diri al-halat itu, al-halatnya makhluk itu beliau sudah tidak ada. Itulah yang disebut la ilaha illa ana itu. Oleh karena tidak diproses dua kacamata inilah menjadi bingung. Jadi gini Pak, pandangan ahli syuhud tidak memandang makhluk saya yang beraf'al. Karena makhluk itu statusnya sudah jelas, kaidah Al-Quran Allah katakan firman la haula wala quwata illa. Jelas nggih? Selama ini kita ucapkan tapi tidak kita amalkan. Maksudnya tidak amalkan dalam segi jero, mek lesan kemawon, akal aja. Beliau ahli syuhud jelas memandang hidupnya yang beraf'al, berbentuk tausiah ini. Lah, kalau saya ditanya tentang hal itu, maka jawaban saya ada dua kacamata. Walaupun saya memakai kacamata hakikat,
Bukan berarti saya menyalahkan saudara saya yang memakai kacamata hukum syarek. Enggak. Udah benar, yo sing ngaji mukhlasan, yo sing ngomong iku al halal, bunuh saja itu. Yang mengatakan ngaku-ngaku iku Allah deh. Ingat, al haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah al-haq tidak akan bisa terhijabi. Wa innamal mahjubu, dan sesungguhnya yang terhijabi anta. Anta ketika saat aku bicara dua orang, anta. Ane ukeh yo antum. Termasuk saya. Kan makhluk terhijabi. Mengapa itu kita biarkan? Nah ini loh persoalannya. Apakah kita tidak percaya tentang dalil yang mengatakan bahwasanya kewujudan Allah itu mutlak di dalam sifat nafsiyahnya? Makanya sifat 30 kan terbagi 4. Pertama sifat wujud nafsiyah, kedua yang 5 salbiyah, kemudian yang 7 ma'ani, kemudian yang 7 maknawiyah. Ini nanti kita kupas habis dari pandangan hakikat bagaimana. Jadi Pak, benar Pak, apa yang jenengan sampaikan tadi, tapi tetap memakai 2 kacamata pandang. Kalau saya memakai kacamata 1, berarti saya egois. Saya belajar untuk menghormati pendapat keyakinan orang lain. Contoh, ada si A mengatakan nama Tuhan saya Allah, si B aku Allah, si C aku Sang Yang Widi, yang D Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, dan lain sebagainya. Bahasa saya kacamata syariat apa hakikat yang saya pakai, kari gitu aja. Bon, berkenaan dengan kursi tadi, itu proses Pak, proses ahadiyah menuju ke ahad, manunggaling kau kelawan Gusti. Tapi bukan berarti yang dikatakan manunggal itu ada 2 unsur. Mboten. Yang dikatakan meja atau kursi, kita nggak bisa ndoding, nggak bisa. Bahasa kita cuman dengan iman, yaitu nggak bisa ndoding. Sepeda motor ndoding, oh iku lak setire, iku kan. Ketika bahasa ahadiyah kita masih bermacam-macam jeneng Pak ya. Jeneng kursi itu yang meliputi kayu, ada paku, ada lem, ada macam-macam ya dah. Tapi kalau sudah disebut kursi, apa ini? Bukan. Nanti akan fahamlah kau ketika di musyahadah. Kau akan bisa ngucap la ibsorun wa mubsorun wa kalamun wa laftun. Nggak ada, sudah nggak bisa Pak. Iso emang diem. Begitu. Bisa dibuktikan tatkala sudah di musyahadah yang terjadi hanyalah itu yang terjadi. Makanya mengapa dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, anteng jiwa yang damai yang bagaimana? Nggak ada ganjelan, nggak ada protes, isinya mung qanaah, diem. Kados prajurit lho Pak, salah bener siap, salah bener siap. Siap salah, siap bener. Ayo coba tadi prajurit ngomong gak siap ngono, lentek amean. Entek amean. Lho nggih. Insyaallah. Jadi leres, tapi saya meluruskan ajaran Siti Jenar Pak ya. Jadi murid-muridnya mungkin lewat romo-romo iku saya klarifikasi. Bukan yang dimaksud manunggaling kawula kelawan Gusti atau ajaran
wahdatul wujud iku manusianya bisa tunggal ambek pangerane? Enggak. Sederhana saya katakan, kau sudah terima toh selain Allah itu tidak wujud? Iya, karena Allah itu hanya sifatnya wujud, itu nafsiyah, hanya Allah yang memiliki. Oke, apa mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa masuk terhadap yang wujud? Udah itu aja. Apa namanya, cara makalah kulon jawab seperti itu. Enggak mungkin. Berarti yang melihat Allah siapa? Ya Allah sendiri. Loh, terus bagaimana dikatakan proses-proses? Ya itulah kita melakukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara Nabi Adam, mari dereng donya balik asal nang negara asal, nang rahmati Gusti Allah. Oke. Ada lagi? Panitia? Tergantung panitia mau. Cukup nggih? Monggo jam 11. Ya ampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima. Segala pemahaman yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita. Sekali lagi saya berharap atas dasar hablum minan nas, semoga ilmu tadi estu bisa bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.